Pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi. 2 jalur kereta api. Lokasi kecelakaan terjadi di perlintasan stasiun Magetan di Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat Magetan. Kecelakaan terjadi pukul 12.49 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban tewas telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sedangkan korban luka dibawa ke RSAU Dr. Efram Harsana Lanut Iswah Judi. Sejauh ini informasi dari Daob 7 Madiun, penyebab kecelakaan terjadi setelah kereta api Matarmaja melintas. Kemudian pintu perlintasan kereta dibuka. Sedangkan dari arah berlawanan masih ada kereta Malioboro Express yang hendak melintas. Banjir bandang dan tanah longsor di Pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone. Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan beberapa nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau MAC Delta, sehingga teman-teman dari tim SAR gabungan yaitu TNI Polri, kemudian aparat pemerintah setempat, dari BPBD dan puskesmas dan rumah sakit setempat telah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terlihat melalui asesmen menggunakan drone kami dari Basarnas. Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin atas terjadinya kejadian banjir bandang bencana tersebut yang menimpa Kampung Jim, Kampung Meyes, dan kami berharap masyarakat bisa turut membantu proses pencarian dan evakuasi. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan 2 jam, tebing di Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung longsor. 3 warga luka-luka dibawa ke rumah sakit. Tebing sepanjang 40 meter longsor di Desa Nagrek Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi usai kawasan Nagrek diguyur hujan lebat selama 2 jam. 6 rumah warga dan kantor Desa Nagrek Kendan rusak. 1 rumah nyaris rata dengan tanah, 1 mobil rusak parah. 3 warga tertimpa material longsor dilarikan ke RSUD Cicalengka. Warga mengaku mendengar suara gemuruh sebelum longsor. Hujan paling 2 jaman ya. Jadi selesai hujan paling setengah jam atau 1 jam. Kejadian longsor.
sebelumnya ada suara gemuruh atau kayak gimana? Warga diminta lebih waspada karena cuaca buruk masih terjadi di Kabupaten Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, banjir masih merendam hingga ketinggian 2 meter. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Senin pagi banjir masih merendam wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Banjir belum surut karena debit air masih tinggi akibat meluapnya Sungai Cibeal dan Sungai Citarum. Ketinggian banjir di permukiman bervariasi 1 hingga 2 meter. Akses jalan terendam hampir 1 meter melumpuhkan aktivitas warga. Banjir belum surut, sebagian warga masih bertahan di rumah. Tim kontributor iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup Facebook Fantasi Sedarah. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Polisi mendalami penyelidikan terhadap grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah menjadi kecaman publik. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup tidak senonoh ini. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Warga juga diimbau agar lebih menjaga putra-putrinya dan berhati-hati saat bermedia sosial, serta langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota tersebut berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, tangis haru orang tua mengiringi kelulusan 39 siswa SMP bermasalah usai 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda. Ke-39 siswa SMP bermasalah ini dikembalikan pada orang tuanya. Kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah di Resimen Armet 1 Setirayuda Purwakarta, Jawa Barat diwarnai tangis haru. Orang tua kembali dipertemukan dengan anak mereka setelah 18 hari menjalani pembinaan di barak militer. 39 siswa memperlihatkan kemahiran baris berbaris, meneriakan yel-yel ala militer. Ini alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala rupanya. Bisa jadi soleh gitu. Lebih bertanggung jawab, terus lebih disiplin lagi untuk kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Belajar. 2 pekan di rumah, siswa akan dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Mereka mendapat pembekalan berkala 1 kali dalam seminggu selama 6 bulan. Anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk memperkuat pembentukan karakter dan pendisiplinan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, pro kontra pembinaan anak bermasalah ke barak militer terus bergulir. Lalu sebenarnya apa yang diajarkan para tentara pada anak bermasalah? Nadia Valeri berkesempatan ikut langsung kegiatan pembinaan anak bermasalah di Batalion Armet 1 Kostrad Purwakarta, Jawa Barat. Berikut liputannya. Mau nitip, ikut latihan, ikut latihan PBB. Nah ini pembinanya, mulai dari sini siapnya. Siap, gini ya? Iya, nggak boleh senyum. Berarti ikut dong dengan ini, siswa. Ayo, ikut, silahkan. Selamat siang, adik-adik, apa kabar? Gimana pendidikan di sini? Tetap semangat. Tapi jangan lupa apa-apa yang udah diberikan pelatihan selama di sini, supaya kedepannya kalian bisa jadi lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian, udah harus lebih bisa mengatur emosi masing-masing. Tetap semangat. Selain pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Itu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah, karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sehat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kedatangannya untuk meminta pengawasan dari KPK terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Teddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, Gubernur Jawa Barat, datang ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Senin pagi. Bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Anggaran daerah Jawa Barat yang mencapai 5 triliun rupiah diupayakan lebih tepat sasaran. Efisiensi diharapkan dapat diawasi ketat dari lembaga anti rasuah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya. Strategi yang kami apresiasi
Dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitar. Selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tak hadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Indo Malam.